Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Saat ini kita akan berbicara sedikit tentang yang sedang populer, sedang viral terkait dengan pengumuman atau dekret yang disampaikan oleh Presiden Turki yaitu Recep Tayyip Erdogan yang menandatangani dekret pencabutan status Museum Hagia Sophia atau Hagia Sophia atau museum yang dikaitkan dengan kebijakan atau kearifan suci dan difungsikan sebagai masjid. Sebagai tandanya adalah diawali dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 kemarin. Nah, maka kita akan bicara tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel atau Istanbul, dan juga tentang Masjid Hagia Sophia itu sendiri, Masjid Kearifan Suci. Terhadap dekret yang dinyatakan oleh Presiden Erdogan itu pada awalnya UNESCO keberatan, merasa keberatan, dan itu wajar karena Masjid Hagia Sophia sejarahnya cukup panjang, ribuan tahun, dan selama ribuan tahun menjadi gereja atau katedral bagi umat non-muslim Nasrani yang ada di sana. Jadi kalaupun UNESCO itu keberatan wajar karena sejarah antara persatuan antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Muslim ini cukup panjang. Kita tentu saja tidak bisa langsung mengklaim bahwa itu hanya semata-mata agama, tetapi bahwa wacana agama dari era Perang Salib sampai permusuhan Eropa Barat, Eropa Timur terhadap Turki Utsmani sampai zaman modern ini pun hal itu masih menjadi bayang-bayang yang cukup tragis dalam sejarah kemanusiaan. Dan memang Presiden Erdogan tetap mengumumkan bahwa walaupun masjid itu, museum itu sudah dirubah fungsinya menjadi masjid, tetapi tetap dinyatakan terbuka untuk umum, baik itu warga domestik maupun warga asing, dan juga untuk muslim maupun non-muslim. Nah, tentu saja ini langkah berani dari Presiden Turki sekarang, karena sejak tahun 1943 oleh pendiri Turki modern yaitu Pasha Kemal Atatürk, masjid itu dirubah menjadi museum, dan tentu ini langkah nasionalis dari Atatürk untuk mendamaikan semua faksi yang ada di Turki agar negara Turki tetap bisa berdiri, dan sebagai akibatnya maka umat Islam tetap mendapat kehormatan karena negara Turki yang mewarisi Turki Utsmani tidak musnah sebagaimana negara-negara yang dulu ada menjadi negara Eropa sekarang semuanya hanya tinggal kenangan dalam sejarah. Dan Turki sebagai pewaris Turki Utsmani sampai hari ini masih ada. Walaupun keberadaan Islam tidak tergantung juga kepada Turki. Turki atau negara Islam manapun boleh tidak ada, boleh hancur, boleh ditelan bumi, tetapi Islam sebagaimana juga agama kepercayaan yang lain itu tetap akan bertahan ila yaumil qiyamah insyaallah. Nah, Masjid Hagia Sophia ini awalnya adalah bangunan katedral yang dibangun oleh Kaisar Justinian pertama. Dan pembangunannya memakan waktu 6 tahun. Mulai dari tahun 531 dan diresmikan pada tahun 537 Masehi di kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu sendiri didirikan oleh Kaisar Konstantin yang difungsikan sebagai ibu kota kerajaan Kristen Romawi Timur. Kota itu dibangun pada tahun 324 sebelum Masehi. Artinya antara berdirinya kota Konstantinopel dengan pembangunan Hagia Sophia itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan waktu ribuan tahun. Maka kemudian Konstantinopel dengan Hagia Sophia ini kemudian menjadi simbol dan menjadi pusat dari Kristen Ortodoks Timur yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur. Dan memang Romawi ini memang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum, dan juga ada sebagian hadis yang
disebutkan berasal dari Nabi ketika menggali parit menjelang perang Khandaq. Rasulullah itu menghancurkan batu. Pada penghancuran batu yang ketiga ini terlihat bahwa Konstantinopel dan sekitarnya ini bisa menjadi kota muslim ini. Nah, terkait entah apa hadis itu, tetapi dalam pembuktian sejarah kemudian para tokoh-tokoh muslim, para raja, para khalifah ini berlomba-lomba untuk bisa menguasai Konstantinopel. Nah, dalam sejarah panjangnya itu termasuk Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga terobsesi untuk menguasai Konstantinopel, karena Konstantinopel waktu itu pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah terkepung oleh wilayah kekuasaan Muslim, wilayah kekuasaan Turki Utsmani, sehingga itu seperti negara dalam negara. Nah, sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengarahkan untuk bisa menduduki dan membebaskan kota tersebut. Nah, akhirnya setelah pengepungan 9 bulan, pada tanggal 26 sampai 28 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil masuk ke kota Konstantinopel dan kemudian bisa membebaskan kota tersebut dan kemudian menang perang. Setelah 9 bulan pengepungan dan berdarah-darah dan memakan nyawa sekian ribu bahkan puluhan ribu prajurit para syuhada muslim itu, di samping juga dari pihak Konstantin juga banyak masyarakat yang menjadi martir di dalam pertempuran yang cukup panjang itu. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih pada tanggal 29 bisa menguasai sepenuhnya kota Konstantinopel, bahkan berhasil masuk ke Hagia Sophia. Nah, sementara Kaisar Bizantium sendiri, Kaisar terakhir Bizantium sendiri, pada peperangan itu karena sudah melihat gejala kekalahan, maka dia kemudian memakai pakaian warga sipil dan ikut bertempur, dan jenazahnya ditemukan pada tanggal 29 Mei 1453 pada waktu subuh, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijriah. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, jenazah kaisar tersebut kemudian dikebumikan dengan penuh penghormatan dan juga dikembalikan hak-hak terhormatnya sebagai kaisar, dihormati sepenuhnya. Jadi tidak seperti yang ditulis pada buku-buku yang dibuat oleh para orientalis, para ahli sejarah Eropa yang tentu saja karena trauma sejarah cukup panjang, mereka begitu menjelek-jelekan Sultan Muhammad Al-Fatih, disebut sebagai orang yang bengis, kejam, tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Bahkan dalam sejarah yang ditulis para intelektual Eropa itu tidak disebutkan kalau kaisar ini mati. Ya, pokoknya hanya disebutkan tidak jelas. Akhirnya nasibnya bagaimana tidak jelas, itu disebut betul. Nah, kemudian setelah Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil memasuki Hagia Sophia, maka kemudian Hagia Sophia difungsikan menjadi masjid yang ditandai dengan sholat asar pada tanggal 29 Mei 1453. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para penulis, pada hari Jumat tanggal 2 Juni tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih melaksanakan Jumat pertamanya di Masjid Hagia Sophia yang semula menjadi katedral selama ribuan tahun. Jadi masuknya Sultan Muhammad Al-Fatih ke Hagia Sophia dan ke Konstantinopel ini menandai berakhirnya Konstantinopel dengan Hagia Sophia-nya sebagai pusat Kristen Timur selama 1123 tahun lebih 27 hari. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian Konstantinopel dirubah namanya menjadi kota Islambol, kota yang penuh dengan Islam. Tetapi kemudian oleh lidah orang-orang sekarang, Islambol menjadi Istanbul. Nah, ini peralihan bahasa, tapi maknanya sama, kota yang penuh dengan Islam. Nah, saat Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki, waktu itu masih katedral Hagia Sophia,
Dia melihat begitu banyak puluhan ribu penduduk kota yang bersembunyi di katedral itu. Mereka melakukan liturgi dengan penuh ketakutan, apalagi ketika melihat Sultan Muhammad Al-Fatih sudah masuk ke gereja itu, mereka menjadi lebih takutnya lagi, bahkan banyak yang akan melarikan diri tapi tidak bisa. Tetapi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih semuanya dibiarkan. Liturgi dibiarkan sampai selesai, bahkan ketika ada seorang prajurit yang menghentak-hentakkan kaki atau tangan ke altar, ke lantai katedral dengan suara duk-duk-duk yang cukup mengganggu liturgi suci itu, oleh Sultan Muhammad Al-Fatih orang itu kemudian dipukul dan disuruh keluar serta dihukum sebagai penghargaan terhadap agama lain dan pelaksanaan praktek ibadah oleh agama lain. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih setelah berhasil memfungsikan masjid itu, katedral itu sebagai masjid dan menguasai Konstantinopel sepenuhnya, beliau mengumpulkan seluruh penduduk yang ada di situ dan di kota tersebut bahwa seluruh penduduk kota mendapatkan hak perlindungan dari Sultan dan tidak boleh diganggu-gugat praktek ibadahnya. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan agar seluruh wali-wali gereja, seluruh tokoh-tokoh agama umat Kristen untuk memilih siapa yang akan dianggap menjadi patrik di Istanbul atau di Konstantinopel. Setelah terpilih, maka Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengesahkan patrik itu untuk mengatur umatnya sendiri tanpa campur tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kedudukannya disamakan dengan menteri-menteri negara yang lain. Menteri-menteri Sultan Muhammad Al-Fatih mendapatkan perlindungan yang sama, hak yang sama, pendapatan yang sama, dan juga aspirasinya diperhatikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, itu adalah sedikit cerita tentang penaklukan, atau bahasa kita adalah pembebasan Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap kota Konstantinopel dan gereja Hagia Sophia. Masjid itu adalah masjid yang cukup besar dengan 4 menara tinggi, kemudian ada 1 mimbar besar dan kubah besar setinggi 56 meter dengan diameter 33 meter. Maka bangunan itu menjadi bangunan yang cukup dibanggakan baik oleh umat Nasrani waktu itu maupun oleh umat Islam sejak zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian oleh Mustafa Kemal Atatürk yang hidup pada tahun 1881 sampai tahun 1938, pendiri Republik Turki, masjid itu, Masjid Hagia Sophia, dialih-fungsikan menjadi museum. Maka penetapan oleh Presiden Erdogan terhadap museum yang difungsikan kembali menjadi masjid ini adalah mengulang kisah tentang difungsikannya Katedral Hagia Sophia menjadi masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Artinya kita tahu dari tahun 537 Masehi hingga tahun 1453 Hagia Sophia berfungsi sebagai katedral atau gereja. Kemudian tahun 1453 sampai tahun 1935 fungsi menjadi masjid. Kemudian pada tahun 1935 sampai tahun 2020 berfungsi sebagai museum. Kemudian oleh Presiden Erdogan mulai tahun 2020, 24 Juni kemarin difungsikan kembali menjadi masjid, dan kita tidak tahu sampai kapan ini terus berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan akan kita teruskan kajian ini tentang Sultan Muhammad Al-Fatih, tentang Masjid Hagia Sophia dan sebagainya pada lain kesempatan. Wa'alaikum minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.